の男女平等主義者な俺は手加減してもらえると思うなよ。ありがとうみんな。俺幸せだったよ。Halo Bujang, balik lagi ke channel ini. Gua harap kalian gak bakal bosan menonton video jenis yang satu ini. Dan gua juga gak bakal bosan buat video ini. Oke, kita lanjut aja. Pernah kalian berpikir menonton suatu anime dengan rasa yang cukup menegangkan dan punya jalur cerita yang sulit untuk ditebak? Apalagi jika ada pemeran-pemeran yang bakal tewas dalam alur cerita anime itu sendiri. Terlebih lagi jika karakter tersebut punya peran yang cukup penting atau kita sampai merasa kasihan dengan nasib yang dia alami. Nah, kali ini gue bakal merekomendasikan 5 anime survival yang menegangkan untuk kamu tonton. Dan siap-siap aja merasakan sensasi yang cukup membuat hati dan pikiran kalian tersakiti. 私たち本当に助かったんだよな。 Sonan Deska menceritakan 4 gadis yang terdampar di sebuah terpencil setelah kecelakaan pesawat. Mereka harus bertahan hidup di pulau yang tidak ada apapun kecuali yang tersedia oleh alam. 4 siswa tersebut adalah Homare, Asuka, Shion, dan Amatani. Asuka merupakan karakter yang ceria, kuat namun pemalas. Shinon adalah anak yang kaya yang memiliki sifat manja. Karakter paling pintar di antara mereka adalah Mutsu. Sedangkan Homare ternyata adalah seorang petualang yang sudah berkali-kali terdampar. Banyak pelajaran hidup yang didapat dari menonton anime yang satu ini. Selain itu, kalian gak bakal bosan melihat tingkah laku mereka yang aneh-aneh. Ya tentu you know lah. Lumayan buat cuci mata dan nambah dosa secara alami. Sekaligus nambah ilmu pengetahuan jika kalian benar-benar terdampar di sebuah pulau terpencil. 足だな。さっき食べた殿様バッタの。ファーストキスは殿様バッタの味。くたばんな間抜け。B-Tom adalah sebuah game online yang pemainnya hanya diberi bom sebagai senjata. Terdapat 8 jenis bom atau bisa disebut dengan beam dalam B-Tom. Pemain biasa menggunakan radar untuk mengetahui posisi musuh saat mereka berada di luar jarak pandang. Beberapa saat setelah Ryota membuka mata, ia telah berada di tempat lain. Dia berada di dalam hutan. Ia tak tahu mengapa ia berada di sana. Seingatnya, dia sedang asyik bermain B-Tom. Dia tergantung di pohon dengan parasut dan akhirnya terjatuh. Ia masih kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi kepadanya. Saat Ryota melihat tangan kirinya, ia terkejut mendapati tangan kirinya tertanam sebuah kristal hijau. Ketika itu juga dia mulai merasakan ada yang aneh dengan tas yang dia bawa. Dia melihat sebuah benda yang tidak asing dan menekan tombol yang ada di benda tersebut hingga muncul hitungan angka mundur yang membuatnya sadar kalau itu adalah sebuah bom yang sangat mirip dengan game yang dia mainkan. Di saat itu juga dia sadar bahwa dia sedang berada di sebuah game yang sama seperti game yang dia mainkan. Ketika itu juga dia diincar oleh seorang player lain. Dalam anime ini memiliki jalan cerita yang sama di sebuah game, yaitu bertahan hidup hingga mengumpulkan sejumlah poin yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Namun poin tersebut hanya bisa didapat dengan cara membunuh player lain. Akankah mereka berhasil keluar dari game mematikan yang satu ini? Nana, look. Osama Game menceritakan tentang kelas di sebuah sekolah yang ada di Jepang mendadak mendapat pesan melalui smartphone mereka. Pesan tersebut dikirim dari pengirim yang menamai dirinya sebagai raja, dan pesan yang diterima mereka adalah pesan untuk melaksanakan perintah raja, atau apabila mereka tidak melaksanakan ataupun melanggar perintah raja yang ada di pesan tersebut, maka hukumannya berupa kematian akan menimpa mereka. Salah satu murid di kelas tersebut bernama Nobuaki Kanazawa bertekad untuk mencari tahu dan menghentikan pesan dari raja ini. Sebelumnya banyak korban jiwa berjatuhan di masa lalunya. Yang bikin pusing dari anime ini adalah siapa yang mereka lawan dan apa itu. Apakah mereka bisa menghentikan makhluk misterius yang dapat membunuh siapa saja melalui hal-hal mistis yang tidak dapat dijelaskan. Belum lagi para pemain yang terlibat dan mendapat hukuman terpaksa harus mati dengan cara yang begitu sadis. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan anime gore, sebaiknya nggak usah menonton anime yang satu ini, karena cukup berlebihan juga. って書かれたやつが電話に出ねえのはなんでなんだよ。俺を残して
みんな死んだ。私たちは Maho Sojoside. Asagiri Aya adalah seorang gadis malang yang hidupnya selalu dibully, entah itu di sekolah maupun di rumahnya. Di sekolah, dia selalu mendapat tindakan bullying oleh 3 teman sekelasnya. Sedangkan di rumah, ia mendapat perlakuan bullying oleh kakak kandungnya sendiri. Sementara itu, kedua orang tuanya tidak peduli apapun tentang dirinya. Itulah mengapa ia berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Aya merasa tidak ada tempat yang bisa ia anggap sebagai rumah. Baginya dimanapun yang berada, tempat itu adalah neraka. Di suatu malam, ia mendapati pesan di laptopnya. Pesan itu menunjukkan sebuah situs yang menyeramkan. Nah, situs ini bernama Maho Sojoside. Aya yang tak mengerti apa-apa langsung aja mematikan laptopnya. Paginya, saat ia membuka loker sepatunya, ia mendapati sebuah benda mirip dengan pistol mainan. Di situ terdapat sebuah surat petunjuk penggunaan pistol tersebut. Ternyata itu adalah kiriman dari situs yang semalam ia buka. Lalu, apa yang akan terjadi kepada Aya selanjutnya? Akankah ia berhasil hidup dengan kemauannya sendiri dan bisa menemukan teman-temannya yang peduli terhadapnya? どうかこの地獄を何これ先輩一応直しておこう。ゴブリンって俺たちよか強くね？ Haito Gensho no Grimgar. Sekelompok anak muda terbangun di sebuah dunia baru bernama Grimgar. Mereka tidak bisa mengingat apapun selain nama mereka. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia tersebut adalah dengan berburu monster dan mengumpulkan barang-barang yang bisa mereka jual. Di dunia ini mirip seperti MMORPG, tapi ini bukanlah sebuah game. Haruhiro bersama dengan teman-temannya terpaksa harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertahan hidup. Sebuah anime yang punya konsep sederhana dengan membuat para pemerannya kebingungan dengan apa yang mereka lakukan. Tak ada pertentangan ataupun perdebatan yang berarti mengapa mereka bisa tiba-tiba berada di dunia lain. Bahkan sekilas mereka merasa bahwa ada yang salah dan tak sengaja mengatakan hal-hal yang umum yang mereka sendiri tidak tahu apa arti dari perkataan tadi. Beberapa hari kemudian mereka mulai mengambil job atau skill yang dapat membantu mereka dalam berburu monster ataupun untuk bertahan hidup. Mereka mengumpulkan sejumlah uang agar bisa hidup lebih baik dan bergabung dengan sebuah guild. Kesan menonton anime ini jauh lebih menegangkan mengingat mereka mulai dari nol dan melawan satu goblin aja mereka udah cukup kesulitan. Akankah mereka bertahan dan berhasil memecahkan misteri di awal, yaitu mengapa mereka berada di dunia itu dan kenapa mereka tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalu mereka? 死にたないやな Itulah 5 rekomendasi anime survival yang menegangkan untuk kamu tonton. Sebaiknya kalian persiapkan hati dan mental kalian sebelum menonton anime yang satu ini. Apalagi punya kesan yang cukup menyedihkan. Belum lagi jika kamu dalam keadaan sulit atau dalam masalah. Sebaiknya hindari menonton anime berjenis yang seperti ini karena dapat memperburuk suasana hati kalian. Oke, selamat menonton dan jangan lupa bernafas.